Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, teladan ayah sebagai pemimpin keluarga. Bagaimanakah seorang pemimpin mampu melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendirikan sholat. Orang-orang seperti inilah yang kelak akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya kita akan simak yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Syahdan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in, amma ba'du. Guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan, host kita, qori kita, ibu bapak jamaah Masjid Nur Setiasih Tambun Bekasi, para pemirsa Damai Indonesia TV One di mana saja berada. Hari ini tema kita sangat luar biasa. Ayah teladan ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Ini tema menjadi tantangan sekaligus tamparan buat kita Pak selaku seorang ayah. Betul. Tapi di sisi lain, kalau kita sukses menjadi teladan sebagai seorang ayah, ganjarannya luar biasa dahsyat. Satu hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, li ayyu'addibar rajulu waladahu khairul lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Seorang ayah yang mendidik anak-anaknya, yang memberikan teladan bagi putra-putrinya, itu jauh lebih dahsyat ketimbang ia sedekah satu sok setiap harinya. Pak, nih bapak seumpama nih sedekah setiap hari 2,5 kilogram beras untuk fakir miskin. Itu kalah hebat dengan bapak memberikan teladan kepada anak-anak bapak. Bapak menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak bapak. Tapi realisasi faktanya banyak seorang ayah enggak menjalankan peran ini. Banyak kita dari seorang ayah nih Pak, lalai sekaligus gagal menjalankan tugas ini. Bapak Ibu saya tanya nih, bapak atau ibu yang lebih sering mandiin nyuapin anaknya? Tuh dengerin. Bapak apa ibu yang sering nemenin belajar dan mengerjakan PR anaknya? Tuh dengerin. Bapak apa ibu yang lebih sering nganterin ngaji dan ke sekolah anaknya? Dengerin. Masya Allah. Assalamualaikum. Bapak atau ibu yang lebih sering bangunin sholat subuh anaknya? Tuh. Bapaknya kemana ya? Molor juga tuh katanya. Bahkan lebih parah Pak Ustadz, ayahnya lebih kebluk. Bu, kalau suami ibu dibanguninnya susah, harus tahu caranya. Tahu nggak caranya? Ibu
pencet jempol kaki suami ibu. Ketendang Pak Ustadz, jangan di muka, di depan kaki suami ibu, di samping. Pencet jempol suami ibu yang keras. Nggak bangun juga, naik sedikit, pencet paha suami ibu. Belum bangun Pak Ustadz, naik lagi sedikit tuh. Pencet hidung. Kan ngap-ngapan tuh. Belum bangun juga Pak Ustadz. Kalau gitu Bu, ibu tempelin mulut ibu ke telinga suami ibu. Lalu baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Bangun bapaknya, cuma ngamuk, lu doain gua mampus. Assalamualaikum. Nih Bu, saya tanya, kalau anak minta jajan ke ibu, ibu bilang apa? Minta ke bapaknya. Ya Bu ya. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesalahan kita sebagai orang tua, terutama kita nih Pak selaku ayah. Kita anggap peran seorang ayah hanya sekedar nyari nafkah, nyari duit, ngasih jajan, ngasih belanja, hanya sebagai ATM belaka peran kita. Kerja, selesai tugasnya sebagai seorang ayah. Assalamualaikum. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kalau makanya menurut penelitian Bapak Ibu, lebih dari 60% anak-anak di Indonesia tidak kangen ayahnya. Ada satu simulasi Pak, seorang anak dihadapkan kepada mainannya dan foto ayahnya. Oleh simulator ditanya kepada anaknya, "Nah, kamu lebih memilih kehilangan ayah apa kehilangan mainan kamu nak?" Anak bilang, "Aku lebih milih kehilangan ayah." Kenapa nak? Karena yang selama ini nemenin aku adalah mainanku. Selama ini yang nemenin main, nemenin ngobrol, dengerin aku, mainanku. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi seorang ayah nih. Maka Pak, jangan-jangan anak kita nggak kangen sama kita Pak. Jangan-jangan anak kita ngerjain sesuatu pekerjaan, anak kita nggak tergerak bantu kita. Jangan-jangan kita ngisi air galon isi ulang, anak kita yang nyuruh, "Pak, galon habis tuh Pak." Jangan-jangan kita betulin kompor, anak cuma ngeliatin. Jangan-jangan anak make mobil, kita yang disuruh nyuci. Assalamualaikum. Kalau itu yang terjadi, maka jangan salahkan anak. Wah udah diri, saya nggak tahu ini. Turun lagi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, manfaat fungsi kita, karena Rasulullah pernah bersabda, "Inna fil jannati daron." Sesungguhnya dalam surga itu nanti ada sebuah rumah. Yuqalu laha darul farah. Dinamakan rumah itu rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farraha sibyan. Rumah itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali orang yang mampu membahagiakan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai Syahdan, dan tentu saja pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melengkapi tema bahasan kita yang sangat menarik ini, kita akan dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan, Syasha. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa telah ada satu jamaah yang siap untuk bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Ahmad Ismanto. Bapak Ahmad Ismanto, silakan pertanyaannya disampaikan. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya kepada para narasumber yang tema pada hari ini terkait dengan Hari Ayah Nasional. Tentu tanggung jawab seorang ayah tadi dikatakan oleh para narasumber begitu berat karena harus memastikan bahwa keluarganya terbebas atau terhindar dari api neraka. Peran ayah di dalam mendidik anak-anaknya di era digitalisasi, Kiai. Mungkin bisa diberikan tips atau diberikan nasihat, pencerahan terkait dengan peran seorang ayah dalam pendidikan anak di era digitalisasi yang saat ini tentu juga bahayanya luar biasa ketika tidak kita pastikan dengan baik. Demikian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, para guru-guru kita akan menjawabnya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami, usai jeda, tetap di Damai Indonesiaku.